Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan menunjukkan kepada petugas dan admin pendaftaran bagaimana cara mengoperasikan sistem RS ini untuk modul pendaftaran tersebut. Nah, bisa diakses dari menu yang di atas ataupun dari menu yang di dashboard dengan klik seperti ini. Nah, di sini adalah tampil halaman pencarian pasien yang mana petugas bisa mulai mencari pasien yang datang. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah mendaftar, dipanggil nomor antriannya, kemudian bisa ditanyakan nama pasien tersebut. Misalnya Suharti misalnya. Oh, apakah ini Bu? Oh bukan, saya Suharti yang lain. Saya Suhartina. Apakah ada? Maka tidak ada. Maka kalau misalnya sudah dipastikan nama pasien tersebut tidak ada, baru bisa diklik pasien baru. Tapi kalau misalnya jumpa, maka gunakan data pasien yang lama. Hal ini kita lakukan untuk mencegah adanya duplikasi data pasien yang kemudian hari tidak bisa digabungkan. Oke. Nah, maka dalam simulasi ini kita akan lakukan pelatihan untuk membuat pasien baru. Nah, di sini pada form ini terdapat banyak kolom yang mana ditandai bintang merah ini adalah wajib, sementara yang selebihnya opsional. Jadi misalnya antrian registrasi 01 misalnya. Kemudian nomor MR-nya ini random dari sistem dan boleh diubah. Jadi acak saja. Tapi kalau misalnya orang pendaftarannya bisa bikin sendiri nggak apa-apa. Oke, alias ini misalnya Nyonya, kemudian Suhartina, kemudian nomor KTP misalnya di pasien tersebut membawa, maka diisikan. Kalau tidak perlu. Kemudian nomor peserta BPJS-nya kalau misalnya dia membawa. Kemudian tanggal lahirnya bisa diketikkan sendiri atau dengan menggunakan tombol kalender misalnya. Nah, tempat lahir misalnya jenis kelamin, agama, status nikah, pendidikan terakhir, golongan darah, pekerjaan sekarang, tempat tinggal, oke. Di sini contohnya nomor handphone bila dia bersedia memberikan untuk konfirmasi atau tindak lanjutnya nanti untuk rumah sakit menghubungi, maka nama ayah misalnya, mungkin nama ibunya. Oke, ini opsional saja. Bila telah dirasa lengkap dan datanya valid, maka petugas pendaftaran bisa lakukan submit. Oke. Nah, maka petugas pendaftaran akan langsung diantarkan ke halaman rekam medis yang mana di sini tersedia informasi identitas, kemudian beberapa tombol cetak kartu general consent dan riwayat swabnya. Nah, di sini halaman bawahnya, di bagian bawahnya itu terdapat tab riwayat jalan, IGD dan rawat inap. Nah, di sini terlihat bahwa pada masing-masing tabel itu masih kosong karena dia adalah pasien baru. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan mendaftarkan pasien ini untuk mengunjungi rawat jalan. Nah, di sini misalnya antrian rawat jalannya RJ 01 misalnya. Cara bayar umum bisa BPJS atau asuransi. Kemudian nomor SEP-nya bila dia menggunakan BPJS, klinik yang dituju, kemudian rujukannya datang sendiri, sumber rujukan tidak perlu, penanggung jawab misalnya pribadi. Oke. Submit. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa pasien tersebut telah berhasil mendaftar di poliklinik penyakit dalam. Nah, maka dengan ini petugas pendaftaran bisa mengarahkan pasien tersebut untuk membayar terlebih dahulu di kasir
untuk biaya pendaftaran konsultasinya, baru nanti singgah ke ruangan poliklinik. Tapi kalau misalnya cara bayarnya adalah BPJS, maka bisa langsung ke poliklinik saja tanpa membayar. Nah, oke. Hal yang sama juga berlaku untuk riwayat IGD. Nanti akan kita praktikkan bagaimana caranya di video tutorial IGD. Nah, sementara cukup itu dulu untuk pendaftaran pasien baru dan pendaftaran kunjungan rawat jalannya. Nah, ketika kembali ke menu pendaftaran, maka akan langsung ditawarkan menu pencarian lagi seperti ini. Nah, jadi petugas pendaftarannya bisa lanjut mengerjakan pasien yang lain. Oke. Nah, khusus untuk admin akan diberikan hak lebih untuk mengelola sistem ini, seperti pencetakan laporan dan menghapus riwayat kunjungan pasien. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kepada akun ini saya berikan akses sebagai admin. Nah, sekarang kepada user tersebut, admin, akan ditampilkan 3 buah menu cetak laporan seperti ini, yang mana ini adalah untuk kunjungan poliklinik, IGD, dan rawat inap. Nah, yang mana di sini adalah tanggal awal laporan, tanggal akhir laporan, dan jenis spesifikasi dari laporannya. Nah, misalnya kita ingin kunjungan poliklinik mulai dari tanggal sekian sampai, nah misalnya pilih semua, unduh. Nanti sistem akan secara otomatis mengeluarkan sebuah file PDF yang berisi laporan yang dimaksudkan. Contohnya tampilan seperti ini. Oke. Nah, selain mencetak laporan, seorang admin pendaftaran juga berhak untuk melakukan modifikasi terhadap riwayat kunjungan pasien. Misalnya kepada pasien Suhartina tadi, dia saat dia melihat halaman rekam medis ini, dia akan menjumpai bahwa ada tombol hapus. Nah, jadi tombol hapus ini berguna untuk ketika terjadi kondisi khusus di mana misalnya pasien setelah mendaftar kemudian dia membatalkan dan pulang tanpa pemberitahuan. Nah, jadi agar antriannya tidak muncul di kasir terus dan tidak menunggu terus di poliklinik, maka admin pendaftaran bisa mengklik hapus. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya yakin maka nanti dia akan hilang. Nah, jadi berlaku juga untuk riwayat IGD dan berlaku juga untuk riwayat rawat inap. Nanti bisa dicoba sendiri saja. Oke, sejauh ini itulah hak akses bagi admin, dan bagi petugas juga sudah diajarkan. Selamat mencoba.